saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang begitu melimpah-limpah atas kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu juga ke atas kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan kita kali ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia.
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fenuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya rasa sepanjang kehidupan kita pernah berharap. Atau mungkin saat ini pula kita sedang berharap. Saat kecil kita punya pengharapan yang mungkin ingin jadi polisi, ingin jadi putri raja, ingin punya banyak kado ketika ulang tahun, ingin punya banyak teman, dan lain sebagainya. Dan mungkin saat kita beranjak dewasa, harapan-harapan kita juga berubah. Kita berharap dapat jodoh, dapat pekerjaan, dapat momongan, naik jabatan, dapat cucu, kesehatan, semua lancar di dalam kehidupan, dan lain sebagainya. Ada banyak harapan-harapan yang kita miliki, dan inginnya harapan yang kita miliki itu cepat dikabulkan oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan ada juga banyak orang Kristen yang demi permintaannya cepat dikabulkan oleh Tuhan, ia bernazar, berpuasa, berdoa setiap waktu. Tidak masalah, tapi yang jadi masalah adalah ada orang-orang yang saking permintaannya ingin dikabulkan segera dan sesuai dengan apa yang ia harapkan, ia mencari kuasa-kuasa yang lain di luar kuasa Tuhan Yesus Kristus. Meskipun begitu, yang ingin saya tekankan di sini adalah berharap sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Meskipun konsekuensinya kita tidak tahu kapan harapan-harapan itu bisa terwujud, kapan juga Tuhan menghendaki atau mungkin tidak menghendaki, kita tahu jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menunggu, entah sampai kapan. Pembacaan kita kali ini juga di dalam Lukas mengungkapkan bahwa Simon dan Hana pernah menunggu sembari berharap menanti datangnya Mesias. Simeon yang dikatakan sebagai orang benar dan saleh sudah menantikan datangnya penghiburan bagi orang-orang Israel. Menantikan datangnya Mesias yang mampu menyelamatkan Israel. Bahkan di ayat 26 dikatakan ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Konsekuensi dari hal itu adalah ia harus menunggu entah sampai kapan. Dan ia harus tetap hidup di dunia sampai Mesias itu datang. Karena tidak ada yang tahu kapan Mesias itu datang, dia juga tidak tahu kapan harus dipanggil Tuhan, tapi ia tetap menunggu. Mungkin sudah sampai jenuh, sudah lelah, bertahun-tahun ia sudah berdoa 1000 doa, berharap 1000 harapan, menderita 1000 kekecewaan. Tapi ia tetap menanti di dalam pengharapannya kepada Tuhan karena ia percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Benar saja, melalui pertolongan dari Roh Kudus, Simeon bisa datang ke bait Allah yang menjadi tempat pertemuannya dengan Yusuf, Maria, dan Yesus Sang Mesias. Pengharapannya terkabul, sukacita menyelimutinya. Ia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di dalam pujiannya, Simeon mengungkapkan bagaimana ia bersyukur karena Allah sudah mempersaksikan bagaimana rencananya tergenapi di dalam kehidupannya. Dan salah satu pujian yang terbaik adalah keselamatan yang daripada Allah kepada setiap bangsa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Allah.
Karena memang Allah sudah menyiapkan kedatangan Sang Mesias sejak lama. Bahkan dikatakan di ayat 36 juga ada salah seorang yang lain, Hana, seorang nabi yang saleh. Ia sudah berumur 84 tahun, usianya sudah lanjut. Ia juga seorang janda dan tidak lagi menikah. Namun di tengah kesendiriannya, di tengah lanjut usianya, ia tetap menanti kedatangan Sang Mesias dengan penuh pengharapan. Ia tidak pernah berhenti beribadah, bahkan tidak pernah berhenti berdoa, karena ia yakin bahwa Allah akan menepati janjinya untuk mendatangkan Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak, kita adalah orang-orang yang begitu sibuk dan tidak sabaran. Kita ingin segala harapan-harapan kita segera terkabul, cepat, instan. Kita marah kalau kita dituntut untuk terus-menerus menunggu. Tapi kita juga perlu sadar bahwa barang yang begitu mahal dan bernilai itu patut ditunggu, bukan? Kita tahu bahwa Allah bekerja di zona waktu yang berbeda dengan kita. Pemazmur mengatakan 1 hari manusia 1000 tahun bagi Allah. Jadi ketika apa yang kita harapkan belum terwujud, kita perlu mengingat bahwa Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita, membungkus kado-kado yang indah, agar kado yang kita terima dapat memenuhi kebutuhan kita, karena Allah tidak pernah melupakan janjinya. Bapak Ibu Saudara, hidup memang tidak selamanya mudah. Menunggu tidak selamanya menyenangkan. Pengharapan tidak selamanya langsung dikabulkan oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan. Tapi biarlah kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap berharap kepada Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Karena Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dan kita bisa bersyukur atas itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita menggantungkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara mengucapkan doa secara pribadi. Kemudian akan saya tutup di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan senantiasa dapat menguatkan kami di dalam kami tetap berharap kepadamu, di dalam iman kami kepadamu. Kami juga berdoa ya Bapa bagi setiap kami yang memiliki pergumulan. Kiranya Engkau menjamah dan mendengarkan setiap doa-doa kami, agar di dalam pergumulan-pergumulan yang kami rasakan, kami tetap berharap kepadamu, kami tetap menunggu janjimu kepada kami untuk digenapi. Juga kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami mendoakan mereka. Kiranya juga Engkau memulihkan keadaan mereka, menjamah mereka satu persatu melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang dikonsumsi. Kiranya juga mereka tetap diberikan rasa sukacita dan diberikan kekuatan untuk dapat menjalani hari-harinya. Kami berdoa bagi gereja GKI Gading Serpong di dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai agar GKI Gading Serpong dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di dalam setiap pelayanan yang dilakukan di dunia. Kiranya juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami di dalam setiap pergumulannya, bagi para pemerintah,
Bagi pegawai-pegawai negeri, Tuhan kiranya Engkau berkati, berikan kebijaksanaan kepada mereka di dalam mengambil setiap keputusan, agar keputusan-keputusan yang diambil boleh mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kiranya juga Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami yang kami perbuat, agar kami juga layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.